Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Halo Pak Gede. Halo Pak Jamal. Ini Pak, apa kabar ini Pak? Ya, kabar baik Pak Jamal. Pak Jamal sendiri gimana kabar? Ya, syukurlah saya kabar baik ini. Bagaimana dengan kesehatan Pak sekarang? Ya, sampai sekarang saya sehat Pak. Beberapa hari lalu saya kontrol. Ya, semua baik dan sehat. Hanya harus minum vitamin aja Pak. Ya, itu harus rutin Pak ya? Ya, benar. Bagus sekali. Itu Pak. Bapak harus banyak-banyak serat lah. Ya, pasti. Ya, ngomong-ngomong Pak Jamal ngapain di sini nih? Ah, ini mau ke rumah sakit Pak Gede. Oh, siapa yang sakit ini? Aduh. Tidak sih, hanya ngantar saudara Pak yang sakit. Memang saudaranya sakit apa Pak? Oh, ini tidak sakit sih Pak, dia hanya mau cek mata. Katanya sih penglihatan agak kabur dan matanya mulai perih. Itu sih katanya. Itu cek mata ya Pak Jamal. Bener Pak. Memang saudara Pak sekarang usia berapa itu anaknya? Ini masih muda lah Pak. Usia sekarang udah 17 tahun Pak. Wah, masih muda dan kecil juga ya Pak ya? Nah, masalah dengan mata ya? Nah itu. Atau terlalu banyak baca anaknya nih Pak Jamal? Pak Gede ini bercanda saja nih. Maklum lah Pak, anak-anak zaman sekarang banyak fokusnya di HP Pak Gede. Oh ya, itu sering. Kasihan Pak Jamal. Anaknya suka main game kayaknya tuh enggak? Ya begitulah mungkin Pak, kira-kira. Anak-anak zaman sekarang kan cenderung nih banyak di HP Pak. Ya, jadi begitu. Bingung jadi sekarang nih bagaimana nih? Bingung maksudnya gimana? Zaman kita dulu kalau ada teman kita yang pakai kacamata, pasti kita bilang, oh itu anak terlalu pintar nih, terlalu banyak baca buku ya. Kesannya kena pakai kacamata gitu Pak. Ya benar-benar. Jadi itulah Pak, kenyataan zaman sekarang. Kita perlu sadari bahwa ya kacamata belum tentu orang yang pintar baca atau suka baca. Tapi kenyataannya berjam-jam dengan game. Nah itulah yang terjadi sekarang Pak. Makanya saudara saya yang sekarang ini kan bisa jadi matanya sakit, ya bisa jadi karena main gamenya berjam-jam Pak. Atau masalah matanya ini serius Pak Jamal? Ya begitulah Pak Gede. Saya juga kurang paham sih, kurang mengerti. Tapi saya jadi kasihan sih dengan dia. Karena sebab kan mata itu dikatakan anggota tubuh yang sangat penting ya Pak ya. Benar. Kalau mata tidak baik ya sudah tidak bisa melihat apa-apa gitu. Iya benar sekali Aktivitas Pak. juga pasti sangat terbatas Pak. Benar. Jadi dengan kasus seperti ini saya jadi memikirkan satu dari kitab suci ini berkaitan dengan mata ini yang mengatakan ada di kitab suci. Pak? Katanya begini, mata itu dikatakan pelita tubuh. Ya. Kalau matamu baik, maka baik juga pandanganmu. Ya. Kalau matamu tidak baik, maka tidak baik juga pandanganmu. Ada itu. Ya. Benar juga Pak Gede. Ini kalau mata tidak baik, semua pasti terganggu. Nah itu dia. Sama halnya kita seperti orang buta gitu ya. Karena semuanya gelap dan tidak jelas Pak. Makanya dikatakan mata itu kan penerang dalam gelap. Iya benar Pak, saya setuju. Sama dengan orang yang suka dengan hal yang baik. Artinya dia hidup dalam terang. Maksudnya gimana Pak hidup dalam terang itu Pak, gimana nih? Jadi begini, kalau mata itu diibaratkan penerang kan? Iya penerang. Jadi kalau mata kita terang, artinya kita tidak mudah dipengaruhi oleh hal yang gelap atau kejahatan, itu maksudnya. Terus bagaimana kalau matanya gelap tuh Pak? Nah mata gelap itu diibaratkan orang yang suka dengan hal-hal yang cemar atau hal yang kotor. Senang dengan yang jahat atau yang istilahnya yang haram lah ya. Perbuatan yang tidak baik gitu. Itu disebut orang yang hidup dalam kegelapan. Kegelapannya jadi pandangannya gelap itu. Ya. Jadi hal-hal jahat itu sama dengan dosa ya Pak Gede ya? Nah itu dia Pak Jamal. Orang yang suka yang berdosa, Pak, dia lihat semuanya baik. Padahal
itu hal berdosa. Iya, semuanya berdosa. Karena dia sudah diliputi dengan sifat berdosa itu gitu. Terus bagaimana nih Pak kalau misalnya nih saya tidak sengaja kan melihat yang tidak baik itu, apakah itu dosa atau bagaimana Pak? Ya tergantung Pak. Kalau Pak tidak sengaja lihat yang tidak baik, lalu pikiran Pak terjerumus di situ ya Pak berdosa. Tapi kalau sengaja lihat yang tidak baik itu Pak menghindar, nah itu artinya mata Pak sudah diterangi atau hati Pak sudah terangi karena tidak mau terjerumus. Ya berarti harus menghindar Pak ya. Nah intinya ya kalau orang yang sudah menghindar itu kan dia sudah kenal mana yang baik ya, mana yang tidak baik gitu. Oh berarti intinya orang matanya terang berarti hatinya penuh dengan sifat baik gitu ya Pak ya. Itu dah sehingga dia melakukan hal-hal yang bersifat kebajikan. Benar Pak Jamal. Begitu Pak ya maksudnya Pak ya. Ya Pak, saya juga pernah dengar istilah ini Pak, istilah cinta ini. Katanya dari mata turun ke hati gitu. Wah. Gitu Pak. Benar sih, kadang-kadang memang kita ibaratkan seperti itu Pak. Cerita itu dari mata turun ke hati gitu ya. Seperti orang jatuh cinta Pak ya. Ya benar sekali. Wah, sebenarnya sih banyak sih istilah-istilah yang harus dicerna dengan baik Pak ya. Ya. Supaya kita tahu apa maksudnya dan tujuannya seperti apa. Benar Pak Jamal. Kembali lagi dari pandangan tadi. Jangan sampai mata itu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang berdosa yang berakibat saya setuju Pak. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat gitu. Ya itulah. Kadang-kadang saya juga memiliki pikiran yang kompromi dengan hal-hal yang berdosa Pak. Ya. Tapi saya juga berusaha mengalihkannya gitu supaya tidak kalau kompromi. Pak Jamal sadar hal-hal yang bersifat dosa, berarti pandangan Pak Jamal terang. Ya. Tetapi kalau sebaliknya terus-terusan terjerumus, nah itu, nah itu dia bahaya. Nanti terus-terusan lagi masuk dalam dunia itu. Tapi kan kadang-kadang yang seperti itu enak dipandang Pak Gede, gimana itu Pak? Itu benar sekali. Tapi itulah dosa. Iya. Apa saja dipandang bagus. Kalau sudah berdosa itu, wah ini enak. Tak peduli, tak sadar gitu ya. Sedang terikat oleh hal-hal sulit seperti untuk itu. Dilepaskan ya Pak ya. Ya sulit dilepaskan lagi. Ya benar itu, memang sulit sekali untuk melepaskan hal-hal seperti itu. Seperti yang Pak bilang itu kan. Kalau dosa apa saja dilihat pasti menarik. Nah gitu. Itu dia. Jangan sampai tertarik dan menikmati. Nah itu. Makanya jelas dibilang. Jadi yang dikatakan dari kitab suci itu adalah mata adalah penerang tubuh. Gimana itu Pak? Jadi kalau tubuhmu terang, maka baiklah pemandanganmu. Jadi artinya kita harus senang dan menyukai hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang jahat atau yang gelap. Gitu. Ya benar sekali Pak. Saya sangat setuju dengan hal-hal yang Pak sampaikan tadi itu. Itulah risiko hal yang benar sangat sulit dilakukan. Tapi harus. Kalau sudah berhasil, jadi kita membenci yang namanya dosa. Nah, itu naturalnya kita begitu. Kalau senang dengan hal yang baik. Yang benar memang ada risikonya Pak ya. Ya sih, saya pernah juga baca dari kitab suci begini Pak. Membenci saudaranya sendiri berada dalam kegelapan. Karena kegelapan itu membutakan matanya katanya. Pak Gede tahu ya maksudnya itu apa? Ya, saya tahu sedikit tentang hal itu. Gimana Pak maksudnya itu? Itu benar sekali. Kalau saudara kita sendiri kita benci, bagaimana orang lain? Gitu kan, orang terdekat aja kita bisa benci, apalagi orang lain. Terus? Jadi seharusnya kita memiliki hati yang benar. Yang benar ya. Iya, pandangan yang benar. Jadi itulah ujungnya jelas dari mata yang bersih, mata yang melihat. Itu artinya tidak hidup dalam kegelapan. Tidak kegelapan ya. Waduh, bahaya ini. Kalau setiap hari kumpul dengan saudara sendiri, kalau sampai ada niat jahat, bagaimana dengan orang lain? Pasti kita lebih tega lagi dengan orang lain kan. Itu juga Pak yang kita perlu. Makanya ada nasihat dari kitab suci yang lain juga. Gimana itu? Jika matamu membutakan dirimu, ya gelap semua. Intinya
Berarti jangan sampai kegelapan itu membutakan mata rohani kita, Pak ya? Ya, itu. Ini berkaitan sih mata hati rohani kita. Ya, yang tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah ya, Pak ya? Ya, benar. Terus kalau kita iri sama orang, nah itu juga sebenarnya kan sama dengan perbuatan yang ada di dalam kegelapan. Karakter dosa itu melekat. Seperti itu. Itu harus dilenyapkan berarti, Pak ya? Nah, itu kita harus lenyapkan. Nah, itu. Kadang-kadang saya juga memperhatikan ini. Saudara kandung bisa bertengkar itu kan hanya karena iri hati. Nah, itu dia. Yang saling menimbulkan perselisihan, padahal itu antar saudara kandung sendiri, Pak. Ya, betul. Nah, itulah kita perlu menyadari bahwa kita harus menerangi pikiran kita dengan cara mengenal hal-hal yang baik ya, berhubungan dengan Tuhan, kan gitu ya. Iya. Yang menciptakan kita. Jadi itu dia. Benar, Pak. Saya pernah melihat hal seperti itu. Ya. Kadang-kadang orang tua sebagai tokoh di lingkungan itu, anak-anaknya malahan bertengkar dan itu mencemar nama baik orang tua. Nama baik orang tuanya, kan kesian jadinya, Pak. Itulah. Kegelapan itu selalu akan mempengaruhi begitu, membuat teladan tidak baik kepada orang lain. Itulah. Jadi kebenaran itu seperti ada risiko rasanya, Pak ya. Nah, itu dia risiko. Jadi risikonya banyak. Kalau kita melakukan gelap, risikonya banyak. Keluarga kita jadi tercemar juga, kan gitu. Banyak. Saya setuju dengan pendapat itu, Pak. Ya, ini sudah ngelantur kita nih dari tadi. Silakan ini Pak mau lanjut antar keponakannya ya. Iya, saya mau ngantar keponakan ke rumah sakit ini, Pak. Iya, silakan. Oke lah, Pak. Terima kasih, Pak, untuk sharing hari ini. Ya, selamat pagi. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.